1 tahun. Waktu yang cukup lama buat benar-benar kenal sama sifat asli sebuah smartphone. Bukan cuman sebatas impresi pertama pas unboxing atau review seminggu, tapi bagaimana rasanya hidup berdampingan sama Xiaomi 15 ini selama 365 hari ke belakang. Di awal rilisnya, HP ini dapat banyak banget sorotan karena ukurannya yang compact, tapi bawa jeroan paling buas plus kolaborasi Leica. Nah, setelah setahun penuh jadi daily driver utama gue, mulai dari dipakai kerja, traveling, gaming, sampai foto-foto nggak jelas, apakah Xiaomi 15 ini masih layak dibeli di tahun ini? Atau justru ada cacat tersembunyi yang baru kelihatan setelah lama dipakai? Let's talk about it. Ini dia review jangka panjang Xiaomi 15 setelah 1 tahun pemakaian. Kita mulai dari poin yang paling juara dari handphone ini. Ergonomi dan desain. Jujur ya, di tengah gempuran handphone bongsor, pegang Xiaomi 15 itu rasanya kayak dapet angin segar. Ukurannya yang compact, bikin dia gampang banget diselip di kantong celana. Dan yang paling penting, nyaman dipakai satu tangan buat ngetik atau bales chat sambil jalan. Tapi, bagaimana ketahanannya setelah setahun? Pertama, body dan frame. Meskipun gue bukan tipe yang selalu pakai casing tebal, cat di bagian framenya ternyata cukup bandel. Gak ada tuh cerita ngelontok parah, cuman ada lecet-lecet halus pemakaian wajar di bagian port charging. Kedua, tombol-tombol. Tombol power dan volume masih kliki banget, gak ada tanda-tanda pendem atau longgar. Ketiga, layar. Perlindungan kacanya solid, walaupun pakai perlindungan kaca yang bagus di Xiaomi 15 ini. Tapi ya tetap saja, saya selalu pakai tempered glass, supaya layar asli tetap aman dari goresan dan benturan. Ingat kawan, layar aslinya itu mahal banget. Overall, secara build quality, Xiaomi 15 lulus ujian 1 tahun. Rasa mewahnya gak luntur. Masuk ke dapur pacu. Dulu pas pertama keluar, Snapdragon generasi terbaru di handphone ini dipuji-puji karena kencang banget. Pertanyaannya, apakah chipset kelas atas ini mengalami degrade atau jadi gampang panas setelah setahun? Jawabannya, performanya masih buas. Buat buka aplikasi berat, pindah-pindah apps, multitasking, sampai edit video pendek langsung dari handphone, rasanya nyaris nggak ada bedanya sama hari pertama beli. HyperOS juga makin lama makin matang, transisinya mulus. Tapi, ada catatan penting soal suhu dan baterai, soal panas. Seperti yang sering dikeluhkan di awal rilis, bodi kecil bikin manajemen panasnya punya batasan. Kalau dipakai main game rata kanan dalam durasi lama, bodinya tetap berasa hangat, cenderung panas, dan thermal throttling bakal sedikit ngefek ke frame drop tipis. Jadi, ini bukan handphone yang ideal buat hardcore gamer non-stop. Soal baterai. Nah, ini area yang paling kerasa efek setahun pakai. Kapasitas baterainya yang tergolong pas-pasan karena bodinya yang kecil. Sekarang health-nya udah mulai turun banyak. Kalau dulu bisa tembus screen on time, SOT, sekitar 5-6 jam. Sekarang di tahun kedua ini, rata-rata dapat di angka 4,5-5 jam saja untuk penggunaan intensif. Untungnya, teknologi fast charging-nya yang ngebut masih jadi penyelamat di kala buru-buru. Karena pemakaian selama 1 tahun ini, kondisi baterainya sudah kembung tipis. Sampai backdoor di Xiaomi 15 sudah keangkat. Untungnya, garansi Xiaomi 15 itu 2 tahun. Dan saya klaimkan garansinya di service center. Hasilnya, Xiaomi 15 sudah sehat kembali. Baterai health sudah 100%. Jadi nggak ragu deh pakai Xiaomi untuk jangka panjang. Pindah ke alasan utama kenapa banyak orang melirik handphone ini. Kamera berbranding Leica. Selama setahun pakai, jujur kamera ini bikin gua ketagihan foto-foto. Kenapa? Karena profil warna khas Leica, Leica Authentic dan Leica Vibrant, punya karakter yang kuat. Lu nggak perlu banyak edit atau filter lagi, fotonya langsung punya nyawa. Kamera utama dan telefoto, konsistensinya juara. Dipakai siang hari oke, kontrasnya pas. Lensa telefotonya pun sering banget gue pakai buat foto detail atau portrait karena separasi subjeknya rapi banget. Low light, penanganan flare, dan noise-nya masih sangat bisa diandalkan. Kekurangan kecil,
Kadang-kadang di kondisi indoor dengan lampu kuning yang rumit, saturasi warnanya agak sedikit overboost kalau pakai mode vibrant. Tapi tinggal pindah ke authentic, semuanya beres. Untuk urusan video, stabilisasinya stabil banget buat jalan kaki, dan perpindahan antar lensa pas lagi rekaman video juga udah makin halus dibanding updatean awal. Di kamera ultra wide-nya gelap banget, dan ini kamera utama, ini 2 kali 2,6 5 kali guys. Jadi, kalau dirangkum, apakah Xiaomi 15 ini sukses melewati ujian 1 tahun? Yes, absolutely. Handphone ini membuktikan kalau ukuran kecil nggak harus kompromi sama performa. Selama lu bukan tipe hardcore gamer yang main game berat 4 jam sehari tanpa henti, kelemahan soal panas dan baterai tadi masih sangat bisa ditoleransi. Gimana menurut kalian? Buat yang udah pegang Xiaomi 15 juga, apakah kalian merasakan hal yang sama selama pemakaian jangka panjang ini? Atau justru punya pengalaman beda? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan video review jangka panjang kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan review gadget lainnya. Thank you so much for watching, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!